إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. معاشر المسلمين جماعة Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, yaitu dengan menjalani apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelancaran rezeki dan keberkahannya itu merupakan dambaan keinginan setiap insan, keinginan setiap manusia. Tidak ada bedanya siapapun dia, antara tua dan muda, antara laki-laki dan perempuan, antara seorang muslim atau non muslim, atau ahli ibadah ataupun ahli maksiat, ataupun para pejabat maupun rakyat jelata. Mereka semua menginginkan rezeki yang lancar. Mereka semua menginginkan rezeki yang melimpah. Seorang petani misalnya, dia menginginkan bagaimana hasil panen dari apa yang dia tanam. Dia berusaha bagaimana hasilnya, dia mendapatkan hasil yang melimpah. Dan misalkan seorang pedagang, dia ingin dari barang dagangannya dia mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Seorang karyawan, seorang buruh, dia berusaha bagaimana meningkatkan gajinya. Dan seorang yang memiliki hewan ternak, dia berusaha bagaimana hasil dari hewan ternaknya, dia mendapatkan hewan ternak yang gemuk-gemuk, yang besar-besar. Akan tapi itu semua dan setiap orang berbagai macam profesinya pasti menginginkan bagaimana usaha dan profesinya yang diinginkan tersebut untuk mendapatkan hasil rezeki yang banyak, hasil rezeki yang melimpah ruah. Dan kita lihat bersama, untuk mendapatkan tujuan yang ingin dituju, mereka berusaha dengan semaksimal mungkin, berupaya dan berusaha. Seorang petani agar hasil panennya melimpah ruah, dia berusaha untuk menanam bibit yang unggul, lalu dia menyiraminya, lalu dia menyianginya, sehingga dia menjaganya siang dan malam. Seorang pedagang yang dia ingin hasil dagangannya memiliki keuntungan yang berlipat-lipat, dia mengadakan promosi-promosi, dia mengadakan harga-harga yang bersaing, dia mencukupkan atau memenuhi
barang-barang di tokonya. Dan seorang karyawan buruh atau seorang buruh, dia berusaha bagaimana meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan gaji yang tinggi. Namun segala daya dan upaya telah dikerahkan. Apakah bisa dipastikan bahwasannya angan-angan, keinginan yang indah pasti dapat kita capai? Maka jawabannya belum tentu. Bisa jadi seorang petani, dia telah berusaha untuk meningkatkan kualitas bibitnya dan berusaha untuk memaksimalkan dari tanamannya tersebut apa yang dia dapatkan. Bisa jadi dia gagal panen. Seorang yang berdagang, dia berusaha untuk meningkatkan modalnya, dia berusaha untuk promosi dengan segala macam, akan tapi dia mendapatkan kerugian atau bangkrut. Seorang karyawan, seorang buruh yang dia berusaha untuk meningkatkan kinerjanya, akan tapi dia mendapatkan PHK. Maka mengapa kegagalan masih ada sementara usaha dan upaya telah dikerahkan, perhitungan manusiawi telah dicoba, akan tetapi kenapa masih ada kegagalan tersebut? Karena jawabannya adalah karena di sana ada faktor X. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu faktor X? Yang mana faktor X? Banyak orang meninggalkan dari faktor tersebut. Apa dia? Yang mana adalah faktor X tersebut adalah ketentuan kehendak dari Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Segala usaha apapun yang kita usahakan, segala upaya yang kita kerahkan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka niscaya kita akan gagal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin." Kalian tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasil yang telah kita usahakan tersebut. Apakah keberhasilan dan kegagalan itu bukan di tangan kita? Karena keberhasilan dan kegagalan itu hasilnya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, usaha fisik yang kita usahakan, usaha dan upaya yang kita usahakan tersebut, maka hendaknya kita berusaha untuk menggapai, untuk mendapatkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita, agar kita mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita supaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, sehingga apa yang kita inginkan, permintaan yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah," barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia jalan keluar. Setiap permasalahan Allah Subhanahu wa taala berikan dia jalan keluar. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada dia dari arah yang tanpa disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan bagi dia.
seorang yang dia berusaha dengan semaksimal mungkin, akan tapi dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan faktor X tersebut, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia akan dapat mencapainya? Seorang petani, dia ingin hasil taninya tersebut melimpah ruah, sementara dia meninggalkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pedagang yang dia berusaha dari hasil dagangnya, dia keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, akan tapi dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membantunya? Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar ketakwaan itu ada dua jalan. Apa itu? Yang pertama, ketakwaan yang sifatnya berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang hubungannya sesama manusia. Adapun ketakwaan yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan salat 5 waktu dan menjaganya, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Itu yang pertama. Seorang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan rukun Islam. Seorang yang menjalankan rukun Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tak kala seorang hamba menjalani apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat 5 waktu sehari semalam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan kita untuk membayar zakat, zakat mal maupun zakatul fitri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Maka seorang insan, seorang manusia yang enggan melakukan amalan-amalan atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seorang yang dia tidak menjaga salat 5 waktu, salatnya bolong-bolong, atau bahkan ada orang yang salatnya hanya sekali dalam seminggu, yang salatnya hanya Jumat saja. Ada lagi orang yang hanya salat 2 kali dalam setahun, itu pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ada lagi seorang yang tak kala bulan Ramadan tiba, dia tidak ada rasa malunya, dia makan di pinggir jalan sementara orang-orang berpuasa. Dan ketika dia telah datang waktu untuk membayar zakat, dia enggan untuk membayar zakat. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia? Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan lancarkan rezekinya sementara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dia kerjakan? Inilah yang pertama. Bagaimana seorang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rukun Islam. Hendaknya kita sebagai seorang muslim untuk menjalani apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disebutkan dari awal. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalani apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita jalani. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang urusannya yang berkaitan dengan manusia adalah hendaknya seorang berbakti kepada orang tua. Hendaknya seorang berbuat baik kepada siapa? Kepada karib kerabatnya. Seorang suami hendaknya berbuat baik kepada istrinya. Seorang ayah hendaknya berbuat baik kepada anaknya. Dan seorang kakak, abang hendaknya berbuat kepada adiknya.
Seorang kakak hendaknya dia berbuat baik kepada adiknya, dan dia berusaha untuk apa? Untuk berbuat baik kepada kerabatnya, orang-orang terdekatnya, dan juga siapa? Dan orang-orang yang berada di sekitarnya, yaitu tetangganya. Karena apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang tidak senang, yang apa? Yang rezekinya Allah lapangkan, wa yunsa'u lahu fi atharihi, dan umurnya Allah panjangkan, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Seorang yang menyambung silaturahmi, yaitu dia memiliki hubungan darah. Apakah seorang ayah kepada anaknya, atau sebaliknya, seorang anak hendaknya dia berbakti kepada orang tuanya. Dan setiap kita yang memiliki hubungan darah dengan kerabat kita, hendaknya kita menyambung tali silaturahmi tersebut. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin Allah lapangkan rezekinya, Allah luaskan rezekinya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Dia berbuat baik kepada kerabatnya, dia berbakti kepada orang tuanya. Maka jangan sampai seorang suami dia meninggalkan keluarganya, seorang istri yang dia menantarkan pendidikan anak-anaknya, seorang yang gemar berhutang dan enggan untuk membayar hutangnya, dan seorang pedagang yang dia berbuat curang dalam timbangan dagangannya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wailul lil mutaffifin, celaka adalah seorang yang dia curang dalam menimbang sesuatu. Seorang pedagang, dia mempermainkan timbangan dagangannya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yang apabila takarannya dia ingin, ketika orang lain menakar timbangannya, dia ingin mendapatkan dengan timbangan yang sempurna, timbangan yang penuh. Dan sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan tak kala dia menimbang untuk orang-orang lain, maka dia berusaha untuk mengurangi timbangan tersebut. Artinya dia berbuat curang. Yang seharusnya seorang pedagang yang beratnya 1 kilo, dia berikan di bawah 1 kilo. Ketika dia membeli, dia ingin timbangannya sempurna, 1 kilo betul-betul 1 kilo. Akan tapi tak kala dia memberikan kepada orang lain, tak kala dia menjual kepada orang lain, dia mengurangi timbangannya. Maka ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berbuat curang dalam timbangan, maka tumbuhlah api neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun? Apakah mereka tidak mengira bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kapan? Liyaumin 'adzim, pada hari yang besar, yaitu apa? Yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Yang mana hari itu kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul 'alamin. Maka bagi kita yang ingin Allah mudahkan rezekinya, seorang petani hendaknya dia jujur dalam usahanya, seorang pedagang hendaknya dia jujur dalam dagangannya.
Seorang pegawai hendaknya dia amanah, dia jujur dengan apa yang dia usahakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasannya kunci dari dilapangkan rezeki, hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin rezeki kita Allah Subhanahu wa taala luaskan. Kita ingin rezeki kita Allah Subhanahu wa taala limpahkan dengan selimpah-limpahnya, dengan sebanyak-banyaknya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangan-larangan yang telah Allah larang kepada kita. Itu merupakan yang kunci dari seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin setiap permasalahan kita ingin ada solusinya. Kita semua memiliki permasalahan yang banyak. Kita ingin dari setiap permasalahan yang kita hadapi tersebut, kita ingin solusinya, jalan keluarnya. Maka solusinya adalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia urusannya. Maka apa? Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah", yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia dalam setiap urusannya. Yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa taala beri jalan keluarnya. Kita merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Kita merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Maka jangan pernah terbesit dalam hati kita bahwasannya urusan ini saya mampu untuk mengerjakannya, saya bisa menuntaskannya. Padahal kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita ada rasa kesombongan dalam hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, apapun usaha yang kita usahakan, apapun jerih payah yang telah kita upayakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan gagalkan. Kita lihat betapa banyak orang yang dia berusaha mati-matian, akan tapi dia melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan salat, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan juga dia meninggalkan untuk membayar zakat atau hak-hak dia, kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang suami, kewajiban dia seorang ayah dia tinggalkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia? Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kala kita beribadah, tak kala kita mengamalkan, tak kala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya selalu kita tunjukkan ketakwaan kita, beribadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala, telah aku ciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam firman-Nya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya qul inna salati, sungguhnya salatku, dan wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku untuk siapa? Untuk Rabbul Alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Dan mari dijadikan tujuan utama kita untuk mendapatkan akhirat pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertakwa, dia mendapatkan keuntungan duniawi, iya. Dia dimudahkan urusannya, kebutuhannya Allah berikan, Allah penuhi kebutuhannya, Allah lapangkan rezekinya. Belum lagi seorang yang bertakwa, dia akan mendapatkan ganjaran, keuntungan yang lebih besar daripada dunia, yaitu di mana? Di akhirat kelak. Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah merupakan puncak dari kenikmatan. Itulah tujuan kita. Tujuan kita sebenarnya adalah apa? Bagaimana kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita siapa itu pemenang yang sejati? Sang juara sejati. Siapa itu? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Seorang yang dia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka dia adalah pemenang yang sejati. Seorang ketika ingin ikut suatu perlombaan, dia berusaha untuk mendapatkan, untuk menjadi juara dari perlombaan tersebut. Maka apakah orang yang ikut lomba tingkat nasional ataupun tingkat internasional, ketika dia juara, apakah dia dikatakan sebagai juara sejati? Tidak. Karena sang juara sejati adalah sebagaimana yang Allah katakan, adalah seorang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah sang juara yang sejati, sang pemenang sejati. Karena hidup kita untuk akhirat nanti. Bagaimana kita selamat? Bagaimana kita selamat dari siksaan dari api neraka? Bagaimana kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Seorang yang ikut perlombaan, suatu kejuaraan, maka tentu dia mesti melakukan persiapan. Seorang atlet olahraga, sebelum dia ikut perlombaan tersebut, maka dia harus mempersiapkan dirinya. Agar apa? Agar dia bisa memenangi juara tersebut. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim, kita ingin menjadi seorang pemenang yang sejati, sang juara sejati, yaitu kita ingin untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh mempersiapkan diri kita. Kita butuh mempersiapkan diri kita untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketaatan tersebut, tak kala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di antara orang-orang yang bertakwa, atau di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimudahkan rezeki kita, dilampangkan segala urusan kita, dimudahkan segala urusan kita.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan setiap amalan-amalan, setiap ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشامتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.